Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir ayat-ayat puasa. Kita sudah membahas sebelumnya ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Maka kali ini kita akan melanjutkan dengan ayat 184 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, asbabun nuzul daripada ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 183. Bahwasanya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr wa yasumu yawma Ashura fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala ta'amu miskin. Fakana man syaa'a ayyasuma shama wa man syaa'a ayyuftara wa yut'im kulla yaumin miskinan ajza'ahu dzalik. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan dan melaksanakan puasa Asyura. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum hingga firman Allah Subhanahu wa taala ta'amu miskin. Barang siapa yang mau puasa, ia berpuasa. Dan siapa yang mau tidak puasa, ia tidak puasa. Dan ia setiap hari memberikan makanan kepada satu orang miskin. Itu dibolehkan seperti itu. Ada beberapa kosakata yang perlu kita pahami dalam ayat 184 ini. Ayyam ma'dudat. Ay qalilatun fi ghayatis suhulah. Hanya beberapa hari yang sedikit, yang sangat mudah dan tidak memberatkan. Ayyam ma'dudat di situ. Artinya ayyam ma'dudah, hari-hari yang terhitung. Sehingga hari yang sedikit dan mudah untuk dilaksanakan dan tidak memberatkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yutiquna syiyam, yaitu bagi yang kuat melaksanakan ibadah puasa. Qila ay yatakallafunahu wa yashuqqu 'alaihim masyaqqata ghaira muhtamalah kasyaikhil kabir.
Ada pendapat lain yang menyebutkan makna ini adalah ada yang terasa berat sekali untuk melaksanakan puasa. Seperti orang yang sudah tua. Kemudian kosakata yang lain yang terkandung dalam ayat ini adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maknahu man arada al-it'am ma'as shaum. Barang siapa yang menginginkan menjalankan puasa dan memberikan makanan kepada orang miskin. Imam Tobari dalam hal ini mengatakan, ini bagi orang yang ingin menebus atas puasanya, maka ini lebih baik. Karena semua itu merupakan tambahan kebaikan dan tambahan keutamaan. Makna umum ayat. Makna umum ayat yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini, kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam rangka untuk memperoleh takwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fardu dan wajibnya puasa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memberitahukan bahwa puasa itu hanya sedikit hari, ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sedikit, hari-hari yang terhitung. Ini menunjukkan kemudahan yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang yang normal. Dan bukan beban berat yang harus dilaksanakan. Misalnya puasa sepanjang tahun. Tidak. Tapi hanya sejumlah hari yang terbatas sedikit. Kemudahan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa ini juga diperbolehkannya untuk tidak berpuasa bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Misalnya orang-orang musafir, orang yang bepergian, orang yang bekerja keras, kerja berat, yang tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya dan dia dalam keadaan berpuasa. Namun, agar kebaikan itu tetap didapatkan oleh seorang hamba muslim, maka Allah SWT menyuruh orang yang kesulitan puasa pada hari bulan Ramadan itu untuk mengqadhanya di hari yang lain. Yaitu ketika mereka sudah sembuh dari sakit atau sudah tidak dalam perjalanan atau sudah tidak dalam kerja berat. Qadha adalah melakukan pekerjaan setelah masa waktu untuk pekerjaan itu sudah berlalu. Itu qadha. Jadi apabila pekerjaan waktunya sudah berlalu, kemudian kita sekarang melaksanakan, maka itu namanya qadha. Sedangkan melakukan pekerjaan atau amal ibadah tepat pada waktunya itu disebut dengan ada. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, seperti orang tua, orang yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, dan tidak bisa diharap kesembuhannya, dan tidak melaksanakan puasa, maka ia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberikan makan kepada seorang miskin sekali makan. Jadi memberikan makan satu orang sekali makan. Nah, apa hikmah diperintahkannya untuk bayar fidyah ini? Hikmah dari fidyah ini adalah sebagai ganti dari hari-hari yang ia tidak melaksanakan puasa. Hikmah dari fidyah ini juga adalah ungkapan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang hamba yang ingin berpuasa tapi tidak mampu, dia bisa melakukan ketaatan itu. Ungkapan ketaatan. Bukan ungkapan, bukan pembangkangan, tapi ketaatan.
dengan apa yang mampu dilaksanakan. Dan ini disuruh oleh syariat. Dan hikmah dari fidyah ini adalah realisasi dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang fidyah ini disuruhkan. Itu tadi tentang makna umum daripada ayat. Sekarang apa yang kita bisa ambil dari petunjuk ayat di atas? Ada beberapa petunjuk ayat yang kita bisa ambil dari ayat 184 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa bagi siapa saja yang memasuki bulan Ramadan, ia dalam keadaan sehat, dalam keadaan berakal, dalam keadaan balik. Dan ia muslim. Karena puasa merupakan salah satu sebab paling besar untuk mencapai takwa. Petunjuk ayat yang kedua, puasa dilaksanakan pada hari-hari yang terhitung. Yang sangat sedikit, yaitu hanya pada bulan Ramadan dan bukan sepanjang tahun. Ini untuk memberikan penyemangat kepada umat Islam. Bahwa tugas puasa itu ringan, bukan berat. Petunjuk ayat yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat di atas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang bepergian atau musafir. Dan orang yang sakit yang tidak kuat untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Karena setiap muslim harus melaksanakan manfaat puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menggantinya pada hari lain sebanyak hari yang ia tinggalkan. Ketika ia sudah sembuh dari sakitnya atau sudah tidak dalam perjalanan. Artinya bahwasanya puasa itu harus dilaksanakan bagi yang mampu. Walaupun sudah lewat waktunya di saat waktu Ramadan, dia ada halangan. Tapi dia harus menggantinya di hari yang lain. Agar apa? Agar semua orang muslim merasakan manfaat puasa. Karena memang puasa itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Kemudian petunjuk ayat yang keempat, bahwasanya puasa menghalangi liarnya hawa nafsu dan dorongan syahwat yang liar. Dan ibadah-ibadah lain tidak sedahsyat puasa ketika mengekang syahwat dan liarnya syahwat ini. Petunjuk ayat yang kelima adalah bahwa puasa adalah rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuknya dan akan memberikan pahala terserah Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita dan memudahkan kita untuk menjalankan puasa, dan dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.